Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Bincang Santai ASN Batch 9 mengenai penjelasan teknis pelaksanaan pemutakhiran data mandiri MySA PKBKN. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang telah bergabung melalui live Instagram pada pagi hari ini. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik ya, senang sekali. Perkenalkan saya Fani Indriana yang akan memandu live Instagram pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung kepada Pak Ruli. Selamat pagi Pak. Pagi. Pagi. Pak Ruli, beliau adalah Kasubdit Kepangkatan dan Sistem Informasi ASN selaku narasumber kita hari ini. Baik, teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai penjelasan teknis pelaksanaan pemutakhiran data mandiri MySA PKBKN. Nah, di bulan Juni yang lalu, ketika Bincang Santai ASN Batch 4, yaitu yang menyongsong pelaksanaan pemutakhiran data mandiri MySA PKBKN, di situ dijelaskan bahwa di bulan Juni itu kita akan melakukan aktivasi MySA PKBKN. Kemudian nanti akan ada sosialisasi pemutakhiran data mandiri dan jadwalnya tuh di bulan Agustus akan ada pelaksanaan pemutakhiran data mandiri atau usul pemutakhiran data mandiri yang nantinya akan dijelaskan secara rinci oleh Pak Ruli. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa pemutakhiran data mandiri adalah kegiatan mengoreksi atau menyesuaikan data dengan keadaan kepegawaian sebenarnya, baik data yang sudah lampau maupun data yang terkini secara mandiri. Nah, data apa aja dimutakhirkan, kemudian bagaimana caranya, hari ini akan dibahas secara langsung oleh Pak Ruli. Baik Pak Ruli, kita langsung aja ya Pak ya. Tapi sebelum Pak Ruli menyampaikan paparan, di sini Fani akan sampaikan beberapa ketentuan acara kita pada pagi ini. Jadi di sesi pertama, Pak Ruli akan menyampaikan paparan terkait penjelasan teknis pelaksanaan pemutakhiran data mandiri MySA PKBKN. Kemudian setelah Pak Ruli menyampaikan paparannya, akan ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang akan bertanya boleh langsung di kolom komentar ya. Nanti insya Allah di sesi kedua pertanyaan-pertanyaan itu akan kita tanyakan langsung kepada Pak Ruli. Baik Pak Ruli, sudah siap? Mangga, siap. Mangga Pak. Baik, terima kasih Bu Fani. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mencoba yang menjelaskan kembali kaitan dengan pemutakhiran data mandiri ini, walaupun dulu mungkin ada beberapa kali sosialisasi ya sudah kita sampaikan. Jadi intinya pemutakhiran data ini berdasarkan keputusan Kepala BKN nomor 87 tahun 2021 ya tentang pemutakhiran data elektronik bagi ASN ya dan pejabat pimpinan tinggi Pratama yang non ASN. Nah, untuk Kabupaten Kerawang ya, kita langsung saja untuk Kabupaten Kerawang ini jadwal pemutakhiran data mandiri ini dimulai sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan 14 September ya, 14 September 2021. Kurang lebih 1 bulan ya kita melaksanakan pemutakhiran data mandiri untuk jadwal Kabupaten Kerawang. Ya, memang ada beberapa kabupaten yang sama sesuai dengan jadwal seperti Kabupaten Kerawang. Nah, kemarin ada beberapa yang sejak kemarin ya tanggal 15 ketika kami buka user verifikator ya, user verifikator kita sudah setting ketika hari Sabtu, hari Minggu memang sudah ada beberapa yang masuk ya dalam arti kepada inbox verifikator ya. Namun dalam pengisian itu masih terdapat beberapa kesalahan ya. Kesalahan dalam arti salah kamar atau yang mendahului malah ada di inbox kami itu yang sudah mendahului pemutakhiran itu sejak bulan Juli. Nah, ini dikhawatirkan ini tidak bisa terverifikasi. Kenapa? Mungkin ketika aktivasi MySA PKBKN-nya dia tidak melakukan prosedur sesuai dengan aktivasi MySA PKBKN yang terbaru. Ya.
dalam arti dia loginnya masih menggunakan NIK. Nah, itu yang kita informasikan ketika pertama kali bahwa itu jangan dilakukan dengan menggunakan NIK, tapi tetap menggunakan prosedur aktivasi MySAPK ya sesuai dengan petunjuk dari BKN pusat. Ya, dari mulai lupa password ya, masukkan NIK lagi, email lagi gitu kan. Kemudian nanti akan muncul token ya yang dikirim oleh admin SAPK BKN melalui email yang tersebut, kemudian kita bikin password yang baru. Nah, cuma pada kenyataannya sampai saat ini kurang lebih ada 1.200 ya PNS Kabupaten Karawang yang belum melakukan aktivasi ya, melakukan aktivasi MySAPK BKN ini. Makanya kami kemarin mengeluarkan surat edaran ya yang tanda tangan oleh Kepala BKPSDM bagi yang belum melakukan aktivasi mohon untuk segera ya dengan waktu, karena kita hanya dikasih waktu 1 bulan untuk masing-masing PNS ini melakukan pemutahiran data. Jadi jangan sampai yang lain PNS lain sudah melakukan pemutahiran, ini masih berkutat di aktivasi ya, aktivasi MySAPK BKN. Nah, setelah aktivasi MySAPK BKN ini, selanjutnya PNS ini sejak tanggal 15 ya, itu melakukan pemutahiran data. Ya. Nah, pemutahiran data ini kalau menggunakan versi BKN 21 mungkin masih belum bisa ya. Kita menggunakan kalau melalui Android ya, kalau melalui Android kita update lagi ke MySAPK di HP itu versi 2.2. Nah, tapi untuk mempermudah, karena biasanya kalau di HP itu tulisannya kecil ya. Kemudian ada kesulitan ketika kita mengupload dokumen ya yang dipinta oleh aplikasi. Alangkah baiknya kita menggunakan aplikasi berbasis web ya yang bisa dibuka di laptop atau komputer ya. Itu menggunakan aplikasi Nah, ini ya. Jadi menggunakan langsung di web ini menggunakan mysapk.bkn.go.id ya. Ini bisa digunakan di laptop atau di komputer ya supaya nanti pengerjaannya lebih mudah ya. Nah, di dalam ketika kita sudah masuk ke dalam aplikasi MySAPK BKN untuk pemutahiran data ya. Sudah mulai proses ya pemutahiran data. Kita masuk ke login ya. Kita langsung aja ke teknis ya. Ini ada dipinta login dengan akun NIP dan password. Nah, login dengan akun ini sama dengan ketika Bapak Ibu itu mengaktifasi MySAPK. Ya. Ini NIP dan password yang dibuat di. Nah, ketika Bapak Ibu sudah melakukan login ya, mungkin nanti langsung masuk ke dalam aplikasi ya. Di sini ada tertera periode pemutahiran data mandiri 15 Agustus sampai dengan 4 Desember 2021. Ya. Nah, dari aplikasi ini kita kemudian klik pemutahiran data mandiri ya. Selanjutnya ini ada menu atau tampilan yang dikasih tanda bulat ya, itu pilih unit verifikasi. Nah, kemarin ada beberapa PNS yang salah kamar ya. Salah kamar. Ada kalau nggak salah dari kecamatan dari guru ya, guru di Kecamatan Sibuaya. Harusnya pilih unit verifikasinya itu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga itu masuk ke Kecamatan Sibuaya. Nah, nanti ketika tim verifikator Kecamatan Sibuaya akan kebingungan. Ini ada PNS mana masuk ke inbox ya, inbox Kecamatan Sibuaya. Nah, tentunya nanti kita akan rekap ya beberapa PNS yang masuk salah kamar tadi ya. Kenapa? Karena untuk pilih unit verifikasi ini kalau sudah disimpan itu tidak bisa dirubah. Makanya perlu kehati-hatian dalam penentuan pilih unit verifikasi ini ya. Nah, ini ada kita sampaikan sebagaimana surat Kepala BKPSDM kemarin ya. Di sini sudah dijelaskan ada beberapa
penjelasan, salah satunya kaitan dengan PNS yang bekerja pada instansi atau perangkat daerah, nah, terus kemudian masuk ke unit verifikasi yang mana, ya? Karena saran dari BKN untuk unit verifikasi ini supaya tidak terlalu banyak, yaitu dikelompokkan berdasarkan perangkat daerah. Di sini seperti Setda ya dan staf ahli, pegawai Setda dan staf ahli itu masuk ke unit verifikator sekretariat daerah, DPRD, inspektorat, ya. Kemudian ada BPBD termasuk UPTB yang ada di BPBD-nya juga masuk ke BPBD juga, ya. Kemudian di sini untuk dinas pendidikan yang PNS-nya banyak, ya. Itu di situ ada pegawai dinas pendidikan, SMP, ya, pegawai SMP, pegawai Korwil, terus yang penempatannya di SD maupun TK atau PAUD itu masuk dalam unit verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Ya, jadi kalau ada PNS yang bekerja di UPTD-nya, UPTD di dinas, ya itu masuk ke unit verifikasi dinasnya. Ya, jadi tidak masuk ke dalam kecamatan, ya. Karena untuk kecamatan khusus pegawai yang memang yang bekerja di kecamatan, ya. Tapi untuk istilahnya UPTD itu masuk ke instansi induknya dalam arti dinasnya, ya. Kecuali rumah sakit umum, ya, karena rumah sakit umum ini jumlah pegawai juga banyak, berarti dia satu verifikator, ya. Jadi saat ini dimasukkan dulu untuk pegawai rumah sakit umum daerah ini ke dalam unit verifikasi rumah sakit umum daerah kelas B non pendidikan. Nomenklaturnya masih digunakan yang itu, ya. Kemudian setelah ini contoh, ya, setelah kita mengisi unit verifikasi kemudian klik simpan, maka ini tidak bisa dirubah lagi, ya, tidak bisa dirubah lagi untuk dilakukan perbaikan atau misalnya perubahan unit verifikasi, ya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan di sini kita lihat, ya, ini ada 12, ya. Ketika kita sudah menentukan unit verifikasi ini terdapat 12 menu, ya, sebenarnya ini. Kemudian screenshotnya 8 nanti di bawah ada lagi. Ya, ini ada 12 jenis riwayat yang harus kita lakukan pemutakhiran, ya. Ada di sini riwayat ubah profil, ada riwayat pangkat golongan, riwayat pendidikan, jabatan, peninjauan masa kerja, CPNS, riwayat diklat, riwayat keluarga, ya. Ada lagi nanti di riwayat SKP, ya, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah menentukan unit verifikasi tadi, ya, maka di sini kita mulai kepada ubah profil, ya. Kita masuk ke pemutakhiran pertama, yaitu di riwayat ubah profil, ya. Nah, ubah profil ini menunya ada beberapa item, ya. Pertama ada informasi utama di sini. Ini kita hanya mengupload foto, ya, foto dengan format di sini ada JPG, JPEG, PNG, format fotonya seperti itu, dan maksimum ukurannya adalah 500 kilobyte, ya, 500 kilobyte. Kemudian di bawahnya itu ada kontak pribadi, ya. Ini alamat domisili, ada nomor telepon, nomor handphone, ini ada email dinas pribadi. Kalau tidak memiliki untuk email dinas pribadi silakan dikosongkan, ya. Kemudian setelah itu klik simpan, ya. Dan di bawahnya juga nanti ada lagi data pendukung. Ini ada NIK, ada nomor kakak, ada agama, ya. Silakan nanti dilihat, termasuk ada nomor akta kelahiran kalau memang punya, kalau tidak punya silakan dikosongkan saja, ya. Untuk akta kelahiran, misalkan ada lagi nomor NPWP, BPJS, Taspen, dan lain sebagainya, silakan dicek dengan dokumen Bapak Ibu yang dimiliki. Kemudian klik, kalau memang sudah selesai semua, klik simpan, ya. Mungkin nanti ada yang wajib diisi, ada yang tidak wajib untuk diisi, ya. Saya tampil, ya.
Nah, selanjutnya, nah ketika kita sudah klik simpan semua, nanti ini kebetulan waktu contoh pengisian ini belum diisi ya, jadi nanti kalau memang ini sudah terisi semua, ya, maka kotak warna merah akan berubah menjadi hijau dan tulisan berubah menjadi selesai. Yaitu untuk contoh riwayat ubah profil. Ya. Riwayat pangkat dan golongan, ya. Setelah kita klik riwayat pangkat golongan, itu ada beberapa menu, ya. Nah, ini ada riwayat yang sudah tercantum dalam aplikasi, ya. Sebagai contoh ini kita lihat misalkan pangkat terakhir dia 3D. Ya, kemudian kita bisa lihat klik profilnya, ya. Kalau diklik pangkat itu muncul notif, ya. Notif seperti ini, ya. Ketika klik seperti itu. Nah, namun bukan berarti setelah profil ini kita klik kemudian muncul data ini kita okekan kemudian selesai, ya. Tidak, tetap ini ada proses di sini, harus ada menu atau tombol tambah baru, ya. Nah, tombol tambah baru ini kita klik, ya. Nah, kemudian nanti muncul, ya, tampilan seperti ini, ya. Nanti ada pangkat yang terakhir, ya. Nanti yang diklik Bapak Ibu di dalam pangkat yang terakhir ini, ya, nanti di atasnya ini menggunakan pangkat yang memang saat ini dimiliki oleh Bapak Ibu, ya. Contoh tadi 3D, misalkan, ya. Kemudian kita tidak punya SK4A-nya, yang 3D-nya itu yang kita rubah di sini dalam arti kita cek ulang sesuai dengan dokumen yang dimiliki, ya. Nah, terus ada masa kerjanya berapa sesuai dengan SK pangkat yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Masuk masa kerjanya betul nggak? Ya, TMT golongannya kapan, ya. Terus nomor SK-nya hati-hati, ya, kaitan TMT dan nomor SK dengan tanggal SK, ya. Kadang-kadang sudah tertukar. Ya. Kalau tanggal SK itu tanggal yang muncul di atas tanggal tanda tangan, itu namanya tanggal keputusan, ya, tanggal SK. Tapi kalau TMT itu masuk di dalam di tengah di materi SK-nya, ya, ada tulisan terhitung mulai tanggal, nah itu berarti TMT. Tapi kalau tanggal SK itu yang tanggal yang tercantum persis di atas tanda tangan yang menandatangani, ya, TTD-nya di situ, ya. Kalau memang Bupati ada Bupati Karawang, atas nama ada Bupati Karawang, TTD misalnya untuk Karawang, Ibu Selika, nah di atasnya ada tanda tangan, itu tanda tangan tanggal SK. Kemudian di sini ada nomor pertek. Ya, nomor pertek BKN ini contoh, ya, ini ada SK. Mana sih nomor pertek BKN? Di sini di dalam SK ini ada memperhatikan, ya, di sini contoh memperhatikan persetujuan teknis Kepala Kantor Regional BKN nomor DG berapa, nah, itu adalah nomor pertek BKN, ya. Kemudian di sini ada tanggal, nah itu bagi tanggal pertek, ya. Jadi hati-hati dalam penulisan nomor pertek, ya, karena di sini di dalam SK itu sudah tercantum nomor pertek dan tanggal pertek. Nah, setelah menu ini atau tampilan kita isi semua, maka klik lanjutkan, ya. Nah, selanjutnya, setelah Bapak Ibu mengklik lanjutan, itu ada minta diupload data pendukung. Nah, data pendukung tadi sesuai dengan SK yang Bapak Ibu tadi update atau yang sudah Bapak Ibu cek, ya, takutnya ada kesalahan, ya. Makanya langsung Bapak Ibu upload dokumen Bapak Ibu tadi yang kenaikan pangkat terakhir tadi, ya, dengan format PDF maksimal 1 MB. Ya. Nah, di sini juga ada dua pilihan, ya, dua menu, ya. Di sini ada upload file dokumen SKKP, ada lagi file dokumen pertimbangan teknis. Ini opsional, bisa diisi atau tidak. Tapi rata-rata PNS tidak memperoleh dokumen kaitan dengan dokumen pertimbangan teknis, sehingga tidak perlu diisi, ya. Tapi yang hanya diuploadnya saja adalah dokumen SK kenaikan pangkatnya saja. Setelah itu selesai diupload, ya, nanti ada tampilan seperti ini. Jadi ada centang hijau, ya,
ada centang hijau bahwa itu sudah sukses atau berhasil diupload oleh Bapak Ibu. Kemudian yang seperti saya katakan untuk upload dokumen pertimbangan teknis itu tidak perlu di-upload ya. Sehingga Bapak Ibu bisa klik lanjutkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa mengecek ulang. Ini ada ringkasan ya. Apa yang tadi Bapak Ibu update ini sudah benar atau tidak? Ya, sudah betul atau tidak? Misalkan kaitan dengan golongan yang terakhir Bapak Ibu miliki sudah betul tidak. Terus ada jenis kenaikan pangkat di situ ya. Ada pilihan jabatan struktural, pilihan jabatan fungsional, ada reguler. Ya. Khusus untuk jabatan fungsional, hati-hati di dalam penentuan nanti di dalam jenis kenaikan pangkat ya. Itu bukan reguler ya, tapi pilihan jabatan fungsional. Ya, yang reguler itu kenaikan pangkat buat pelaksana atau staf ya. Jadi hati-hati di lingkup guru itu kadang-kadang yang pelaksana itu disebut jabatan struktural, itu bukan ya. Ya, itu struktural padahal bukan. Misalnya TWS CPO itu struktural bukan. Ya, jadi pegawai non guru di SMP seperti di Korwil itu bukan struktural. Ya, itu pelaksana. Jadi di dalam jenis kenaikan pangkatnya berarti masuk kenaikan pangkat reguler. Ya, hati-hati di dalam pemilihan jenis kenaikan pangkat ya. Untuk pejabat struktural itu kalau untuk dinas pendidikan itu adanya di dinas pendidikannya. Ya. Dari mulai Kasubag ya. Kasubag sampai dengan kepala dinas itu pejabat struktural. Kasubag, Kabid ya, sekretaris dinas ya, dan kepala dinas itu masuk ke dalam jenis kenaikan pangkat pilihan jabatan struktural. Tapi untuk pelaksana ya, untuk staf itu masuk ke dalam jenis kenaikan pangkat reguler. Ya. Kemudian ada lagi mungkin yang reguler tapi dia ikut PI. Nah, itu beda lagi, bukan reguler tapi pilihan penyesuaian ijazah. Ya. Nanti di dalam form isian kaitan dengan riwayat kepangkatan. Penyesuaian ijazah ya. Kemudian ada lagi yang 2D ke 3A karena dia ujian dinas, itu masuknya tetap ke reguler ya, karena dia tidak bukan melakukan kenaikan pangkat pilihan ya. Jadi yang pilihan itu di situ ada jabatan struktural, ada pilihan jabatan fungsional ya, ada pilihan penyesuaian ijazah ya. Sedangkan kalau staf itu yang bukan penyesuaian ijazah masuk ke kenaikan pangkat reguler. Nah, setelah resume ini selesai, Bapak Ibu cek ya dan anggap tidak masalah. Kalau ada masalah, masih ada masalah, Bapak Ibu bisa klik ubah. Untuk melakukan misalkan ada yang salah, sebelum dilanjutkan proses selanjutnya ini masih bisa klik ubah. Ya. Kalau tidak ada masalah berarti bisa dilanjut ya. Termasuk data pendukung, misalkan saya upload nih. Harusnya dokumen KP yang diupload dokumen jabatan. Hati-hati Bapak Ibu ya. Kadang-kadang jangan sampai permintaan dokumen SK kenaikan pangkat yang Bapak Ibu upload itu ternyata dokumen jabatan, itu berbeda ya. Hati-hati. Nah, setelah Bapak Ibu melihat menyesuaikan dokumen yang ada secara fisik dengan aplikasi sudah sama, ya silakan dicentang ini tulisan saya menyatakan bahwa data yang saya input benar. Ya, silakan diklik ya ini. Kemudian setelah ini diklik, kemudian klik tombol kirim. Ya. Sehingga nanti ada tampilan seperti ini. Ini lihat histori pengajuan atau kembali ke daftar riwayat. Ya. Ini langsung aja bisa masuknya kembali ke daftar riwayat, dilanjutkan kepada kita pengisian riwayat yang lain. Kalau lihat histori itu bisa di belakangan juga bisa. Ya. Nah setelah selesai, bawa tombol tadi lanjut ke riwayat, daftar riwayat. Ini contoh ya, berarti di dalam menu aplikasi ada perubahan warna. Ya. Jadi riwayat pangkat golongan ini akan berubah menjadi hijau dan ada tulisan selesai. Nah, ketika sudah dikirim tadi, Bapak Ibu sudah tidak bisa merubah kembali. Ya. Sudah tidak bisa merubah kembali isian di dalam aplikasi tadi. Ya. Baik, selanjutnya untuk riwayat pendidikan. Ya. Nanti Bapak Ibu silakan diisi sesuai dengan dokumen pendidikan terakhir yang Bapak Ibu miliki yang sudah sesuai dengan SK kepangkatan. Ya, jadi pendidikan itu yang sudah tercantum ya.
sudah tercantum di dalam SK pangkat. Ya. Mungkin ada yang bertanya, Pak, gimana saya punya S1? Tadinya mungkin pendidikannya SMA ya. Punya S1, tapi S1 ini belum disesuaikan dengan pangkat. Nah, kemudian proses peningkatan pendidikan sudah dilalui belum? Ya, kalau memang belum, tolong jangan dulu dimasukkan. Ya, tetap yang dimasukkannya masih pendidikan SMA. Ya, jadi tidak dulu memasukkan kepada pendidikan yang terakhir, tapi prosedur pendidikannya belum ditempuh. Ya. Nah, ini yang dimasukkan dulu ada pendidikan terakhir yang sudah sesuai dengan SK pangkatan. Di sini misalkan contoh ada tingkat pendidikan S1 sarjana pendidikan sesuai ijazah yang dimiliki, ya, dan sudah sesuai dengan SK pangkat terakhir, misalkan teknik informatika. Nama sekolahnya contohnya misalkan STEMI Krosma, ya. Di sini ada tahun lulus, ada tanggal lulus, ya, ada nomor ijazah. Ya, silakan diisi. Kemudian di sini juga ada ya, kembali ke pendidikan ya tadi. Mohon maaf ada kesalahan. Di dalam menu pendidikan ya, ini silakan Bapak Ibu ketikkan jenis pendidikannya ya yang sesuai dengan pendidikan yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Ya, yang sesuai dengan SK pangkat tadi ya, ini contohnya. Kemudian dimasukkan jurusannya apa? Ya, ini contoh. Nanti ada pilihan di sini sesuai dengan pendidikan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu klik S1 lah seperti ini, nanti ketika spasi itu muncul misalkan teknik informatika atau teknik mesin atau apa. Nanti banyak pilihan di situ, silakan disesuaikan dengan pilihan yang sesuai dengan dokumen pendidikan Bapak Ibu yang miliki ya. Kemudian di sini ada nama sekolah, tahun lulus, tanggal lulus ya, dan nomor ijazah. Kemudian di sini juga ada nomor ijazah, ada gelar depan, gelar belakang ya. Kemudian ada tombol lagi yang pilihan di sini macam checkbox ya, ada pendidikan. Nah, di sini apabila Bapak Ibu sejak CPNS ya sampai dengan saat ini pendidikannya tidak berubah, dalam arti tetap aja SMA ya dari dulu misalkan sampai sekarang, atau dari dulu SD sampai sekarang, maka pendidikan pertama ini Bapak Ibu klik aja ya tombolnya. Karena ini pendidikan pertama sejak menjadi CPNS sampai dengan saat ini tidak berubah. Tapi kalau Bapak Ibu ada peningkatan pendidikan, ya dalam arti saat ini pendidikan Bapak Ibu sudah berubah, awalnya mungkin SMA, sekarang misalkan D3 atau S1, maka yang pendidikan pertama ini jangan diklik tombolnya, ya. Jangan diklik, jangan diisi, jangan dicentang, ya. Tapi kalau Bapak Ibu pendidikan awal sampai dengan saat ini itu tidak berubah, ya, dalam arti pendidikan itu saja, maka yang kotak ini yang dikasih tanda lingkaran ini silakan dicentang, ya. Itu. Setelah itu klik lanjutkan, ya. Nah, setelah klik lanjutkan di sini dipinta upload data pendukung. Upload data pendukung ini itu terdiri dari dua file ya, 3 file ya. Kalau memang Bapak Ibu di dalam SK pangkat misalkan tadi saya katakan SMA, kemudian Bapak Ibu sudah melakukan atau memperoleh usul persetujuan ya peningkatan pendidikan dari BKN ya, peningkatan pendidikan dari BKN, maka silakan di sini dimasukkan tadi di awal tadi pendidikan terakhir Ibu atau Bapak ya. Kemudian di sini setelah itu diisi, diupload dokumen tadi persetujuan dari BKN-nya tadi. Ya. Jadi surat persetujuan dari BKN-nya untuk diupload ya bagi yang memang ada peningkatan pendidikan dan peningkatan pendidikannya belum disesuaikan dengan SK pangkat terakhir. Apabila tidak ya, maka yang upload file dokumen SK pencantuman gelar ini itu tidak perlu diupload ya, hanya mengupload dokumen ijazah dan transkrip nilai. Nah, dokumen ijazah dan transkrip nilai yang di-scan ini hati-hati ya, jangan disatukan. Tapi dipisah, ijazah-ijazah, transkrip nilai.
Ya, jadi ada dua uploadan yang wajib yang harus diisi, ya. Yang harus diisi. Setelah upload dokumen itu dilakukan, maka kemudian klik lanjutkan lagi, ya. Klik lanjutkan. Kemudian di sini ada ringkasan. Nah, Bapak Ibu sebelum melanjutkan nanti proses kirim, Bapak Ibu bisa mengecek dulu apa yang telah Bapak Ibu input tadi sudah benar atau tidak. Kalau memang masih ada yang salah, silakan klik lagi tombol ubah. Ya, tombol ubah, lakukan perbaikan lagi. Ya, kalau tidak, bisa sudah dianggap nilai semua, benar semua, ya, ijazah dan klasifikasinya sudah sesuai, maka klik saya menyatakan bahwa data yang saya input adalah benar. Kemudian klik kirim. Ya. Nah, setelah dikirim nanti akan keluar tombol hijau, ya, yang merah tadi berubah menjadi hijau dan tulisan selesai. Ya. Selanjutnya di sini ada kaitan dengan jabatan, ya. Kaitan dengan jabatan. Sampai sini. Kaitan dengan riwayat jabatan, ya. Ini riwayat jabatan ini mungkin Bapak Ibu khususnya yang jabatan pelaksana nanti, ya, yang banyak kesulitan, bukan kesulitan sebenarnya, sama dokumennya ada tidak sulit, ya. Cuman untuk jabatan pelaksana ini SK jabatannya itu mungkin nanti diambil dari SK jabatan ketika kemarin ada penyesuaian jabatan fungsional umum. Baik, di dalam menu tambah data riwayat jabatan, ini pertama-tama kita ada pilih jenis jabatan, ya. Pilih jenis jabatan. Di sini ada struktural, fungsional tertentu, atau pejabat fungsional umum. Silakan dipilih sesuai dengan jabatan Bapak Ibu yang dimiliki, ya. Kemudian di sini juga ada satuan kerja, ya, ada instansi nanti ini Polda Kabupaten Karawang sudah semua disable, dikunci, ya. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan jabatannya diklik jabatan struktural, ya. Misalkan nanti di sini ada jabatan struktural, nanti di dalam UNOR itu unit organisasi, ya. Silakan pilih sesuai jabatan Bapak Ibu saat ini, ya, yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Contoh misalkan di sini ketika kita subag, ini ada banyak pilihan, ya. Ada subag TU PTD Puskesmas, ada mana sesuai jabatan Bapak Ibu, ya. Jadi jangan asal klik saja, ya. Takutnya jabatan Bapak Ibu subag TU misalkan di Puskesmas Tirtajaya, Bapak Ibu di sini mengisi dalam pilihan ini, ya. Bapak Ibu mengirim misalkan subag TU PTD Puskesmas Trengkulon. Jadi tolong hati-hati, ya, dalam pengisian UNOR ini, ya, sesuaikan dengan jabatan Bapak Ibu yang dimiliki, ya. Nah, kemudian di sini ada TMT jabatan, ya. TMT jabatan itu tidak semua sama dengan tanggal SK jabatannya. TMT jabatan ini terhitung sejak Bapak Ibu dilantik. Ya, untuk jabatan struktural itu TMT jabatan ini sejak Bapak Ibu dilantik dengan berita acara sumpah, ya. Ada berita acara sumpah pelantikan, ya, dan juga ada surat pernyataan pelantikan. Silakan Bapak Ibu di sini TMT jabatannya diisi, termasuk TMT pelantikannya juga diisi, ya. Sesuaikan dengan berita acara sumpah yang dimiliki oleh Bapak Ibu sesuai berita acara sumpahnya, ya. Nah, kemudian juga di sini ada lagi nomor surat keputusan lanjutannya, ya. Nomor SK silakan diisi sesuai nomor SK dalam SK jabatan, ya. Nah, kemudian di sini ada tanggal surat keputusan. Surat keputusan ini sesuai dengan surat tanggal SK, ya, yang tercantum di atas penanda tangan, ya. Di atas penanda tangan itu ada tanggal SK. Silakan dimasukkan, ya, tanggal SK-nya. Nah, kemudian setelah kita klik lanjutkan, ini dipinta dokumen pendukung, ya. Di sini ada SK, ya, dan surat pelantikan. Sebenarnya yang surat pernyataan pelantikan itu, dokumen pelantikan ini opsional, ya, opsional, bisa diisi bisa tidak. Tapi kalau SK jabatan itu wajib diisi. Ya, kalau Bapak Ibu tidak mengupload SK jabatan, maka tidak bisa lanjutkan ke proses berikutnya, ya. Tapi kalau dokumen surat pelantikan tidak diisi pun tidak masalah, ya.
Jadi pokoknya di dalam dokumen SK jabatannya. Nah, setelah diklik lanjutkan ya. Ini ada ringkasan kembali, silakan dicek ulang seperti tadi ya, dicek ulang apakah sudah benar data Bapak Ibu yang diisi di dalam aplikasi tadi atau belum. Kalau belum silakan diklik ubah ya. Nah, silakan ubah di data pendukung juga, silakan diklik. Kalau memang tidak ada masalah, silakan di tentang data saya input benar, atau kalau memang ada masalah, silakan diklik. Masih misalkan ada kekurangan, silakan diklik ubah. Ya. Lanjutkan nanti dengan proses kirim. Ya. Nah, setelah proses kirim, di sini mungkin tanda riwayat jabatan akan muncul di warna hijau dan ada tulisan selesai. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada peninjauan masa kerja. Ya. Ada di sini peninjauan masa kerja. Ya. Peninjauan masa kerja ini mungkin sangat jarang ya PNS yang mengajukan peninjauan masa kerja. Ya, kaitan dengan misalkan Bapak Ibu ketika diangkat CPNS, misalkan ya Bapak Ibu masa pada saat itu yang tercantum dalam CPNS misalnya masa kerjanya 0 tahun 0 bulan. Seiring waktu misalkan ketika Bapak Ibu akan proses naik pangkat misalkan ya, Bapak Ibu melampirkan ya proses naik pangkat. Setelah proses naik pangkat misalkan Bapak Ibu kan berarti kalau tadi 0 tahun untuk reguler ya berarti 4 tahun 0 bulan misalkan ya. Nah, tapi Bapak Ibu ingin apa istilahnya menyesuaikan masa kerjanya karena Bapak Ibu punya dokumen misalkan, dokumen sebelum diangkat jadi CPNS, Bapak Ibu pernah honor lah ya, honor di Pemda, daftar gajinya ada, gitu kan. Misalkan honor Bapak Ibu dulu pernah 10 tahun misalkan. Dengan dibuktikan oleh dokumen-dokumen yang lengkap dan ada misalkan. Nah, Bapak Ibu mengusulkan penjualan masa kerja ke BKN ya melalui BKPSDM nanti difasilitasi kemudian ke BKN, kemudian dari BKN ada persetujuan ya, kaitan dengan peninjauan masa kerja yang disetujui misalkan. Nah, itu yang dilampirkan di dalam riwayat peninjauan masa kerja. Ya. Nah, ini ketika klik riwayat masa kerja tadi, ini ada 2 pilihan ya. Ada 2 tombol, ada tambah baru, ada data riwayat PMK. PMK itu peninjauan masa kerja sudah sesuai. Kalau Bapak Ibu memang tidak memiliki ya, tidak memiliki dokumen peninjauan masa kerja, maka klik saja yang sebelah kanan ya. Data riwayat PMK sudah sesuai. Tapi kalau memang Bapak Ibu punya dokumen ya, dokumen dalam arti persetujuan peninjauan masa kerja dan pernah mengusulkan peninjauan masa kerja, maka di sini klik tambah baru ya. Nah, ini akan dikonfirmasi kalau memang Bapak Ibu tidak memiliki dokumen masa kerja dan memang tidak pernah mengusulkan dan tidak memperoleh dokumen peninjauan masa kerja, maka diklik 2 pilihan ini. Maka apakah Anda yakin tidak memiliki data untuk riwayat ini, maka silakan klik tombol ya. Nah, sehingga langsung proses selesai dan peninjauan masa kerja akan berubah menjadi warna hijau dan kemudian tertulis selesai. Nah, selanjutnya kaitan dengan riwayat CPNS atau PNS ya. Riwayat CPNS ya untuk PNS. Riwayat CPNS ini ketika klik tombol ini terdapat satu data, misalkan ada informasi ya. Di sini contoh nama saya ya. Apabila diklik nama ini ya, diklik tombol nama ini kita klik, maka akan ada note type seperti ini ya, detailnya. Jadi misalnya pada kemudian kalau CPNS siapa ya. Kita klik OK ya. Kemudian kita klik yang ada tanda titik 3 ke bawah ini ya untuk ubah data. Ketika Bapak Ibu klik ini ada tombol ubah data ya. Kemudian di sini masuk ke dalam form yang harus diisi ya.
Di dalam form ini ada status namanya status kepegawaian. Ini sebenarnya ada 2 pilihan. Yang akan Bapak Ibu update ini apakah CPNS atau PNS. Ya, silakan. Ada 2 pilihan, tapi salah satu ya. Misalkan CPNS saja, mangga. Silakan di sini nanti kalau klik tombol CPNS, maka di sini akan muncul dan ini ada nomor surat tulisan, ya, nomor SK CPNS yang Bapak Ibu miliki. Kemudian di sini ada tanggal SK CPNS, ya, ada TMT, ini otomatis TMT ya, karena sudah tidak bisa diubah kalau CPNS di sini. Kemudian sini ada nama jabatan yang mengangkat CPNS. Ya. Nah, hati-hati dalam mengisi nama jabatan yang mengangkat CPNS. Apabila misalkan yang mengangkat itu Bupati Karawang atau atas nama Bupati Karawang misalkan, ya, berarti di situ bukan atas nama Bupati Karawang sekdanya misalkan, tapi tetap bisa diisi Bupati Karawangnya. Ya. Macam atas nama gubernur misalkan, berarti yang diisi adalah jabatan gubernurnya. Ya, misalnya ada BAKN, dulu kan banyak SK yang diangkat SK CPNS oleh BAKN, ya, maka di situ misalkan kepala BAKN, ya, yang dimasukkan di dalam nama jabatan yang mengangkatnya itu, ya, jadi bukan isian di bawahnya, ya, tapi tetap pejabat yang di atasnya yang diisi di dalam nama jabatannya, ya. Sini ada karpet, kalau memang karpetnya dicek ada masalah, ada salah nomor, silakan diperbaiki. Kalau benar, abaikan saja, ya. Nah, setelah itu diklik lanjutkan. Nah, setelah klik lanjutkan, ini ada upload data pendukung. Ya. Upload data pendukung ini ada beberapa jenis, ya, ada sifatnya opsional atau misalkan ada istilahnya yang harus wajib diisi. Yang wajib diisi ini adalah tetap dokumen SK CPNS-nya. Ya. Nah, kemudian klik lanjutkan, ya. Kemudian setelah itu bisa dilihat riwayat, ya, opsional. Misal sudah data CPNS sudah diupload, klik lanjutkan. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat ringkasan. Nah, kalau Bapak Ibu mengisi tadi pilihannya CPNS, berarti ada beberapa form yang memang tidak Bapak Ibu isi karena memang di dalam permintaan tadi hanya kaitan dengan nomor SK, tanggal SK, ya, kemudian nama jabatan yang mengangkat CPNS. Hati-hati ya, bukan nama pejabat tapi nama jabatan. Ya, Bupati Karawang, Gubernur Jawa Barat, misalkan. Kalau dulu kan misalkan Gubernur Provinsi Daerah tingkat 1, sesuaikan dengan SK CPNS yang Bapak Ibu miliki pada saat itu. Ya, ada lagi di situ Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, misalkan, ya, dulu seperti itu, ya. Jadi bukan misalkan nama Hidayat di situ, bukan, tapi nama jabatannya. Ya. Setelah itu dicek Bapak Ibu ternyata memang sudah benar, ya. Kalau memang masih ada yang data belum benar, silakan diklik tombol ubah. Ya. Kemudian selanjutnya diklik saya menyatakan bahwa data yang saya input benar. Silakan Bapak Ibu centang, kemudian klik kirim, ya. Sehingga nanti muncul di dalam tampilan Bapak Ibu yang menu tadi itu untuk dokumen untuk riwayat CPNS akan muncul warna hijau dan tulisan selesai. Ya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya kaitan dengan diklat kursus, ya. Nah, misalkan gini, diklat kursus ketika awal yang dokumen atau data yang Bapak Ibu miliki misalkan sudah pernah memasukkan di SAPK, ya, bukan main SAPK tapi di data SAPK BKN. Mungkin ketika diangkat CPNS dulu di dalam riwayat kursus Bapak Ibu memang sudah pernah dimasukkan. Contoh misalnya seperti ini, ya. Nah, kalau memang misalkan contoh di kursus komputer, misalkan ada penambahan baru atau kursus tadi misalkan yang dimiliki, ya, hanya itu saja misalkan. Ya. Tapi sekarang Bapak Ibu sudah misalkan memperoleh riwayat, misalkan yang pejabat struktural, misalkan sudah memperoleh diklat P4 misalnya, ya. Maka di dalam tambah baru ini ketika masuk ke form ini, ya, silakan di sini di Bapak Ibu klik, ya. Di sini ini ada beberapa jenis pilihan diklat, ya. Ada diklat struktural, diklat fungsional, ada diklat teknis, ada workshop, kursus, seminar atau magang. Ya, misalkan Bapak Ibu sekarang sudah menduduki jabatan struktural dan pernah mengikuti diklat P4 misalnya. Silakan Bapak Ibu dipilih di sini tombol atau pilihan diklat struktural, ya.
silakan diketik nama diklatnya apa, misalkan PIM 4 ya atau PIM 3, silakan disesuaikan dengan dokumen Bapak Ibu yang dimiliki. Contoh misalkan ini diklat PIM 4 ya. Di sini institusi penyelenggaraan siapa? Silakan dicek dengan dokumennya. Misalkan ada Badan Kepegawaian dan Diklat atau BPSDM misalnya apa ya, silakan. Terus nomor sertifikatnya ya. Nomor sertifikatnya nomor berapa, disesuaikan. Tahun diklatnya tahun berapa ya. Hanya dituliskan tahunnya ya. Untuk tahun diklat tahunnya saja, kecuali sini tanggal mulai ya. Tanggal mulai di sini silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan hari bulan tahunnya ya. Ini format ini kadang-kadang menyesuaikan dengan settingan ya, settingan tanggal komputer Bapak Ibu ya. Contoh di sini ada hari dulu, bulan dulu, baru tahun. Ada lagi misalkan yang pertamanya bulan dulu ya. Makanya sebelum Bapak Ibu menginput tanggal ini ya, dari awal tadi sampai nanti akhir, dicek settingan komputer Bapak Ibu sendiri ya. Jangan sampai nanti tertukar antara bulan dan tanggal. Ya, ketika Bapak Ibu, wah tidak masuk terus, kenapa ini? Padahal cara penginputannya yang salah. Ya, jadi perhatikan ketika pengisian tanggal ya, sifatnya tanggal Bapak Ibu silakan dicek. Ini ada tanggal mulai ya, ada tanggal selesai ya, ada durasi berapa jam ya, durasinya berapa jam. Kalau memang di diklat itu tidak mencantumkan jam, ya silakan kosongkan ya. Kalau memang harus diisi misalkan kita bisa kelihatan di sini mana saja yang diisi, kita coba klik lanjutkan. Nah, ini berarti durasi jam ini tidak boleh kosong. Kalau memang tidak ada, tulis saja tanda 0 ya. Karena kita tidak bisa istilahnya mengarang ya. Mengarang misalkan di dalam diklat itu tidak ada jamnya, kita ngarang kira-kira 200 jam, jangan ya. Tulis saja 0 karena kita tidak memang di dalam diklat di dalam sertifikat itu tidak ada istilahnya mencantumkan berapa jumlah jamnya. Nah, kemudian karena ini belum diisi ya, silakan klik lanjutkan. Nanti seperti tadi, silakan upload data pendukung. Ya, upload data pendukung. Nah, setelah diupload, nanti ada klik ringkasan lagi, silakan dicek lagi. Kemudian ada centang untuk dicentang bahwa data Ibu dianggap sudah benar, lanjutan nanti kirim. Ya, itu untuk proses pengisian di dalam riwayat diklat mandiri diklat ya, riwayat diklat atau kursus ya. Kemudian di sini ada juga riwayat keluarga ya. Riwayat keluarga. Di sini bisa Bapak Ibu lebih dari satu kali input ya. Kenapa? Karena di sini ada tombol untuk istilahnya riwayat orang tua, nama orang tua ya, nomor identitasnya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa dilihat kaitan dengan tombol orang tua. Kemudian ini ada pasangan ya. Contoh misalkan ini diklik ya, misalkan identitasnya hanya nama doang, maka Bapak Ibu silakan untuk mengklik tambah baru. Ya, tambah baru bukan berarti mengisi nama yang baru ya, kecuali memang nanti Bapak Ibu pernah menikah dan mohon maaf, misalkan pernah berpisah. Nanti di sini tambah baru ada beberapa pilihan juga. Ya. Kalau memang tadi tidak ada perubahan, silakan klik di sini ada pilih suami atau istri yang keberapa. Misalnya yang pertama klik ke 1. Ya. Kemudian di sini ada pilih status pernikahan, di sini masih menikah, misalkan ya. Terus keduanya di sini status pekerjaan pasangan. Ini ada bukan PNS atau PNS ya. Kalau PNS itu tolong dimasukkan NIP-nya. Ya, nanti NIP pasangan kita dimasukkan, nanti ada proses cari di sini. Tapi kalau bukan PNS, silakan di sini diklik bukan PNS dan ketikkan nama. Ya. Ketikkan nama di sini. Namanya, terus tanggal lahirnya ya. Kemudian di sini ada jenis identitas ya. Di sini kayak KTP atau paspor. Kalau paspor mungkin bagi yang non WNI ya, atau WNA. Kalau KTP atau istilahnya identitasnya dia menggunakan paspor. Kalau ini kita menggunakan KTP sesuai dengan NIK ya. Kalau memang KTP, kita klik KTP, masukkan nomor identitas sesuai dengan NIK yang tercantum di dalam KTP.
Ya, kemudian di sini klik jenis kelamin. Dan perempuan ini bisa pilih agama, ya. Misalkan ini pilih. Nah, ini hidup atau masih hidup atau memang sudah meninggal. Ya. Kalau memang ya masih hidup, klik hidup, ya. Misalkan di sini, nah di sini ada nomor karis, kalau memang ada, kalau belum ada kosongkan. Ini alamat tempat tinggal sesuai dengan alamat tempat tinggal yang ada dalam KTP, ya. Kemudian ini ada nomor HP, ya. Kemudian ini ada nomor telepon, kalau memang sama HP dan telepon silakan disamakan saja, ya. Di sini ada email, ada surat akta menikah, buku nikahnya, ya, silakan dicek nomornya nomor berapa, atau menikah nomornya, terus tanggal menikahnya, ya, kemudian proses lanjut. Nah, dalam proses lanjut ini Bapak Ibu mengupload, ya, ketika sudah dilanjutkan ini belum terisi, Bapak Ibu silakan mengupload, ya, mengupload surat nikah, ya, surat nikah lebih bagus asli, karena kalau fotokopi harus dilegalisir, ya. Nah, selanjutnya kaitan dengan riwayat SKP, ya. Nah, Bapak Ibu silakan di sini. Misalnya di sini ada contoh, ya, 15, 16, 17 berarti masuk belum, 18, 19, dapatnya yang 20 belum masuk, ya. Silakan diklik tambah baru. Tapi kalau di sini Bapak Ibu SKP-nya sudah tercantum di SKP tahun 2020, maka dari awal sudah selesai. Ya, tapi kalau ketika kita klik riwayat SKP di sini masih tercantum, misalkan baru tahun 2018, berarti 2019-2020-nya itu harus diisi. Ya, di sini klik tambah baru, ya. Nah, pilihan ini di sini ada tahun berapa, karena dipintanya 2 tahun, tadi 2019 sudah ada, kita klik berarti yang sebelumnya adalah lulusan 2020. Ya. Nah, ini pilih jabatannya ketika tahun 2020 kita menduduki jabatan apa pada saat itu. Ya, kalau tidak berubah, misalnya tetap misalkan contoh fungsional tertentu misalkan, ya, silakan diisi fungsional tertentu. Nah, silakan diisi nilai SKP-nya sesuai dengan dokumen Bapak Ibu yang memiliki sesuai dengan tahun SKP-nya. Ya, di sini ada data penilai, ya, satu penilai dan NIK penilai, ya. Misalkan sudah pensiun nggak masalah, ya. Silakan diisi sesuai dengan NIP yang dimiliki atasan Bapak Ibu sebagai pejabat penilainya, kemudian ketik namanya, ya, ketik penilaian jabatannya, penilai jabatannya, kemudian pilih UNOR, ya. Terus di sini juga atasan pejabat penilai, ya. Contoh misalkan untuk eselon 4, misalkan Kasih atau di kecamatan misalkan Kasubag, ya, Subag itu atasan langsungnya adalah Sekcam, kemudian atasan pejabat penilainya adalah Pak Camat, ya, itu. Tapi untuk jabatan fungsional misalkan guru, ya, guru dia atasan langsungnya bisa kepala sekolah, ya, kemudian pejabat penilai dari atasan langsungnya bisa ke dinas pendidikan, ya. Itu Bapak Ibu, ya, kaitan dengan riwayat SKP, ya. Kemudian di sini ada lagi riwayat penghargaan. Nah, kalau memang kita belum pernah memiliki agam penghargaan, maka silakan diklik langsung data riwayat penghargaan sudah sesuai, ya, itu. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan saya punya SLKS Satya Lencana, silakan di sini ada pilih jenis penghargaan, ya. Misalkan di sini Bapak Ibu bisa ketik, misalkan di sini sesuai dengan Satya Lancana Karya Satya. Di sini ada 10 tahun. Biasa PNS kan tiap tahunnya ada penyerahan SLKS, ya, Satya Lancana Karya Satya. Ini ada 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 20 tahun. Atau tapi misalnya Bapak Ibu punya penghargaan yang lain, ya, silakan yang terakhir saja, ya, tapi karena nggak usah dari awal sampai sekarang, tapi yang terakhir saja. Silakan Bapak Ibu masukkan sesuai dengan penghargaan yang pernah Bapak Ibu terima, ya. Nah, tapi kalau memang di sini tidak pernah kita mendapatkan tanda penghargaan, riwayat penghargaan, maka di sini silakan diklik data riwayat penghargaan sudah sesuai,
ya. Apakah Anda yakin tidak data riwayat ini? Ya, ya. Maka otomatis riwayat penghargaan ini akan berubah menjadi hijau. Kemudian riwayat organisasi, ya. Kalau Bapak Ibu memang pernah ikuti organisasi, ya, di sini silakan klik tombol riwayat organisasi apa, ya, misalkan organisasi yang di kemasyarakatan atau apa, silakan. Ya. Di sini ada jabatan organisasinya apa, ya. Terus misalkan nomor anggotanya ada tidak, silakan diisi, ya, sesuai dengan nomor anggota yang ada di dalam kartu anggotanya. Mungkin, ya. Kalau sudah sesuai, sini tanggal bergabung, kapan tanggal selesai, ya. Misalnya kaitan dengan masa berlakunya, mungkin ya kartu itu, silakan diklik lanjutkan. Nanti ada mungkin ada uploadan apa yang diupload di dalam kaitan dengan riwayat organisasinya. Kalau tidak ada, Bapak Ibu silakan di sini langsung klik tombol riwayat organisasi sudah sesuai. Kalau kita tidak pernah memiliki atau tidak masuk misalkan dalam organisasi itu sendiri, ya, silakan diklik di sini, ya, silakan yes, ya. Kemudian di sini terakhir ada riwayat CLTN, ya. Riwayat CLTN ini kalau memang kita tidak pernah istilahnya mengusulkan atau kita tidak pernah istilahnya melaksanakan atau melakukan cuti di luar tanggungan negara, ya, silakan diklik langsung seperti tadi, daya riwayat ini sudah sesuai. Tapi apabila Bapak Ibu pernah melakukan CLTN, ya silakan di sini klik tambah baru. Ya, ini CLTN ini ada tidak bisa lebih dari satu kali, ya. Dalam arti misalkan dulu pernah Bapak Ibu mengikuti, ya, mengusulkan CLTN dan memperoleh penetapan CLTN. Kemudian saat ini Bapak Ibu sudah selesai masa CLTN-nya dan sudah memperoleh pengaktifan kembali, berarti 2 kali proses input. Nah, di sini ada penetapan dulu CLTN-nya, ya, kemudian di sini ada pengaktifan kembali data CLTN-nya, ya. Kemudian di sini dimasukkan, ya, tanggal surat keputusannya, tanggal berapa, ya, sesuai dengan tanggal dalam SK-nya, nomor SK-nya diisi, terus tanggal mulai CLTN-nya kapan, ya, hati-hati ini tanggal SK dengan tanggal mulai CLTN itu berbeda, ya. Kemudian di sini tanggal selesainya kapan, ya, di dalam SK itu tercantum kapan tanggal mulai, kapan tanggal selesai. Kemudian di sini ada nomor pertek, ya, nomor pertek BKN itu dalam SK CLT-nya itu tercantum tanggal nomor perteknya apa, ya, kemudian tanggal pertimbangan juga apa. Kemudian lanjutkan, nanti diupload dokumen CLT-nya. Ya. Tapi kalau memang kita tidak pernah melakukan cuti di luar tanggungan negara, maka klik saja daftar riwayat cuti sudah selesai. Ya, jadi nggak usah ngisi apa-apa, cuman klik tombol ini saja, kemudian klik konfirmasi yang tadi, ya. Nah itu Bapak Ibu. Nah setelah ini tombol semua berwarna hijau, ya, kemudian ini contohnya ada beberapa yang belum, yang merah. Tapi ini kalau memang semua hijau, Bapak Ibu bisa lihat di histori pengajuan. Nah, di sini ada histori pengajuan. Jadi yang dilakukan oleh Bapak Ibu ini, ya, yang ada proses input atau update data ini ketahuan, Bu. Ya, Ibu Bapak ini ketahuan. Jadi ada tulisan nanti di dalam histori ini ada input berkas, berarti ada update data maupun upload dokumen di dalam tadi riwayat tadi. Ya, berarti ada tercantum, ya, kecuali yang ubah profil, ya, lihat, ya. Kecuali ubah profil tidak muncul di dalam histori, ya. Jadi hanya 11. Kalau memang di input semua, memang Bapak Ibu ada dari mulai proses kenaikan pangkat sampai dengan CLTN, Bapak Ibu memiliki dokumen itu semua, maka akan muncul di sini 11 jenis, ya, 11 jenis, ya. Nah, 11 jenis, tapi ada satu jenis lebih dari satu kali proses update. Maksud ini orang tua ini ibu dan bapak, contoh, ya, ibu dan bapak berarti dua-dua. Tambah nanti kalau memang istri diisi, ya, dalam arti di update,
Ini tambah lagi nanti perubahan riwayat data keluarga pasangan, ada lagi anak ya. Tapi secara kelompok riwayatnya itu ada 11 jenis kalau memang itu semua dilakukan update data. Ya. Nah, setelah ini hijau semua Bapak Ibu, maka secara otomatis ya dokumen Bapak Ibu ini itu masuk ke inbox verifikator. Ya, ke inbox verifikator yang di SKPD yang sekarang mungkin surat perintahnya masih dalam proses ya, petugas-petugas verifikator. Mudah-mudahan minggu sekarang sudah bisa ditandatangan ya, sudah selesai. Ya, dan kemudian ada nanti bintek lagi, verifikator lagi ya. Nah, ini khusus untuk user ya, ini untuk PNS-nya, untuk aplikasi ini, tapi untuk verifikator nanti aplikasinya beda lagi ya. Termasuk nanti ada approval ya. Karena dalam MySAPK ini ada beberapa jenis apa istilahnya role-nya ya, role-nya. Ada sebagai PNS-nya, ada sebagai verifikatornya, ada sebagai approval-nya, ada sebagai admin-nya. Ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi ketika ini nanti sudah berubah hijau semua, maka secara otomatis sistem akan mengirimkan ya dokumen Bapak Ibu untuk diverifikasi masuk ke dalam inbox verifikator di masing-masing SKPD atau di masing-masing tadi unit verifikasi yang sudah Bapak Ibu pilih. Ya, makanya hati-hati tadi dalam penentuan pilih unit verifikasi ya, ini harus sesuai dengan tempat bertugas Bapak Ibu saat ini. Ya. Mungkin itu Ibu Pani penjelasan singkatnya ya. Mangga takut ada bagi ada yang menanyakan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruli atas paparannya. Pak, di sini ada beberapa pertanyaan. Tadi juga ada yang bertanya nih Pak, yang dari Bapak Wilman Hashidan. Apakah benar ketika update data di aplikasi SIM ASN akan otomatis mengupdate data di aplikasi MySAPK BKN? Baik, saya jawab dulu ya. Aplikasi SIM ASN dan aplikasi MySAPK dua sistem yang berbeda. Ya, dua sistem yang berbeda, termasuk pengelolaannya pun berbeda. Kalau SIM ASN itu produk kita, ya produk BKPSDM, ya. Sedangkan kalau MySAPK itu adalah dari BKN. Ya. Jadi bukan berarti Bapak Ibu selama ini mengisi SIM ASN otomatis masuk ke MySAPK, tidak. Ya. Memang nanti kita setelah proses ini selesai, kita perencanaan tahun kemarin memang saat untuk tahun ini kita rencana akan integrasi data. Tapi berhubung BKN ada kegiatan pemutahiran data mandiri, maka proses integrasi data ini kita mungkin belum bisa dilakukan tahun ini, ya. Mungkin di tahun depan setelah proses pemutahiran data ini selesai. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa ketika Bapak Ibu mengisi SIM ASN tidak otomatis masuk ke dalam aplikasi MySAPK, jadi terpisah, ya. Jadi MySAPK. Jadi apa yang kaitan dengan pemutahiran data MySAPK ini, silakan Bapak Ibu sih kembali ya, bukan berarti sudah ngisi SIM ASN otomatis tidak. Jadi maka lakukan kembali pemutahiran data untuk aplikasi MySAPK. Ya gitu, Pak Ni. Ini juga ada beberapa permasalahan Pak dari Pak Abu Azkia 90. Katanya saya sudah coba update nih Pak, tapi nggak bisa disimpan. Ada kata-katanya out of memory. Gimana Pak? Out of memory, coba nanti di screenshot aja ya. Kita kan sudah pernah ngirim surat. Apabila ada permasalahan silakan hubungi istilahnya petugas kami, para prakom kami ya. Silakan nanti permasalahannya apa di screenshot saja ya. Takutnya apakah memori di HP-nya gitu kan. Kalau dia bisa menggunakan HP ya, makanya saya sarankan untuk proses pemutahiran ini menggunakan aplikasi yang berbasis web ya, melalui mySAPK.bkn.go.id ya. Karena mungkin saja ketika mengupload memorinya memang besar, atau misalnya mengupload data dokumennya mungkin lebih yang maksimal tadi cuma 1 mega.
Ya, misalkan bisa lebih, misalkan kita tidak ngecek kapasitas file itu atau volume file itu misalkan 1,5 mega. Sedangkan batas maksimum untuk upload dokumen selain daripada foto itu maksimal 1 mega. Dan sudah kita coba kemarin yang 980 kilobyte pun itu susah masuknya. Jadi diupayakan ya sekitar 700-an lah, 700 kilobyte ya. Bisa dikompres misalkan satu kali scan ya, misalkan ada 1,2 kemudian dikompres lagi ya. Kompres lagi misalkan sehingga misalkan batas aman lah kita 700 kilo misalkan ya. Mungkin itu Bu Pani. Oh, jadi kita tuh kalau misalnya mau update tuh berarti lebih baik lewat PC ya Pak daripada lewat handphone ya? Iya, saran Ya. kami seperti itu. Kenapa? Karena untuk mempermudah biasanya kalau di HP apalagi usia yang di atas 50 ya, itu tulisannya tidak kecil sekali, takutnya ada tampilan-tampilan yang memang takutnya salah nanti justru jadi salah pengisiannya. Ya. Lebih nyaman atau lebih luas kita menggunakan laptop atau PC komputer PC yang terkoneksi dengan jaringan internet ya. Kalau misalnya kita upload dokumen juga ada kapasitasnya gitu ya Pak ya. Jadi misalnya cuma 50 MB foto berapa gitu. Ya. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan nih Pak. Untuk data yang dari Pak Dodi Ramdhani dan Ibu Lia Tresna, untuk data yang sudah diupdate atau dirubah, itu udah selesai, tapi ternyata salah input, bisakah dirubah lagi? Kalau data sudah tersimpan itu makanya saya tadi sarankan ya. Jadi ketika sudah input data, sebelum Bapak diklik tentang bahwa data itu sudah benar dan kirim ya, kan itu ada ringkasan. Tolong dibaca dulu ringkasannya ya. Karena apa? Kalau data sudah terkirim itu oleh PNS itu tidak bisa dirubah kembali ya. Paling bisa dirubah oleh verifikator nanti. Cuman kan verifikatornya kalau misalkan ya Dinas Pendidikan itu kurang lebih ada 34 verifikator. Nah, 34 verifikator, nah nanti dia masuk verifikator siapa kan nggak tahu. Ya, bisa diubah oleh verifikator. Tapi menentukan verifikator siapa yang mengupdate nama itu yang nanti kesulitan. Ya, makanya tolong hati-hati di dalam istilahnya mengupdate atau merubah data ya untuk pengisian dokumen yang ada di MySahabat ini, karena secara user sebagai PNS-nya ketika sudah klik kirim maka dokumen itu sudah tidak bisa dirubah kembali ya. Jadi itu nanti petugas verifikator yang akan merubah menyesuaikan dengan dokumen yang dikirim ya. Itu Bu Pani. Jadi kita benar-benar harus teliti, dibaca lagi ya Pak ya kalau misalnya itu, soalnya nanti bingung ya kalau misalnya itu nggak bisa direvisi lagi, bisa tapi harus verifikatornya. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati ya ketika kita mengupdate data mandiri. Oke. Selanjutnya dari Gina Panala. Pak, mohon maaf bertanya, pada bagian update data riwayat golongan dan pangkat, pada bagian upload file dokumen pertimbangan teknis kenaikan pangkat, itu ada dalam kurung opsional. Itu maksudnya gimana ya, Pak? Gini, terima kasih ya. Kaitan dengan sifatnya ada tulisan opsional. Kalau memang kita memiliki data dokumen itu silakan diupload, kalau tidak pun tidak masalah. Bukan merupakan suatu kewajiban atau keharusan ya. Itu ketika Bapak Ibu klik lanjutkan saja tidak ada masalah. Tapi kalau yang tidak ada tulisan opsionalnya itu wajib. Ya, ketika Bapak Ibu proses lanjutkan pasti dia nolak. Itu minta diupload dulu. Ya, jadi opsional itu karena contoh Pertek. Ya, Pertek itu PLPNS mungkin tidak pernah menerima Pertek karena itu dokumen kami di sini. Pertek itu jadi yang diserahkan kepada masing-masing PNS itu adalah dokumen SK pangkatnya saja. Ya, jadi itu tidak harus diisi. Ya, jadi kalau sifatnya opsional itu tidak harus diisi. Ya. Pak, ini dari apa ya namanya? Dari PKM Kertamukti, katanya tuh mayoritas karyawan Puskesmas tidak bisa login ke aplikasi MySAPK itu gimana ya Pak caranya? Kami sudah menginformasikan ya melalui dinas kesehatan ya bahwa mungkin saat ini banyak
PNS Karawang, Pemkab Karawang yang belum bisa login MySAPK itu diantaranya puskesmas, pegawai dinas kesehatan ya, termasuk mungkin pegawai puskesmas. Ya. Nah, apabila tadi sudah sering kami sampaikan, sering kami koordinasikan dengan pejabat pengelola pegawai dinas kesehatan, ya silakan di apa istilahnya dimonitor lah petugas-petugas atau pegawai PNS yang dinas kesehatan memang yang belum aktifasi MySAPK. Permasalahannya apa? Silakan diinventarisir. Misalkan ya, permasalahannya kaitan dengan email. Rata-rata memang itu email, ya. Nah, tolong dikirim ya kepada kami email-email yang memang saat ini apa istilahnya masih aktif. Mungkin yang diupload atau yang diserahkan kepada kami ketika kami meminta dokumen atau data email dari masing-masing PNS itu mungkin email-email yang diserahkan kepada kami itu email yang sudah invalid ya. Email yang sudah tidak aktif kembali. Ya, makanya silakan diusulkan lagi kepada kami untuk perubahan ya. Untuk perubahan email itu dengan format ya, kita minta data NIP, nama ya. Terus alamat email yang aktif saat ini ya dan nomor HP. Kenapa kita minta email yang aktif saat ini? Karena untuk mengaktifkan aplikasi MySAPK ini itu ada token yang nanti dikirim melalui email oleh admin MySAPK BKN ya. Jadi nah nanti dari token itu ya itu bisa itu yang akan digunakan sebagai kunci di dalam proses aktivasi aplikasi MySAPK BKN. Ya, mangga silakan. Ya, dari bulan-bulan sebelumnya sudah kami informasikan, tapi sampai saat ini berarti belum pernah mengirimkan kembali. Ya, jadi nah itu yang kita khawatirkan ya. Jadi PNS yang lain sudah bergerak dalam proses pemutahiran, ini masih di dalam proses aktivasi juga belum. Ya, nah itu yang kita sudah prediksi sebelumnya ya. Nah, kemudian juga hati-hati yang sudah pernah aktivasi MySAPK lupa password sekarang. Aduh, lupa passwordnya apa ya dulu. Nah, itu ya. Jadi kalau memang kita istilahnya sering lupa apa, tolong dicatat ya. Tolong dicatat, oh password saya ini, ya masukkan dalam dompet lah ya, nggak sempit ini lah, di kertas ya. Nah, dikhawatirkan, karena kalau nanti lupa lagi, kita harus proses lupa password lagi. Ya, karena kami di sini admin tidak diberikan kewenangan untuk melihat siapa sih si A ini passwordnya apa, kita tidak diberikan kewenangan seperti itu. Ya, ya. Oke, jadi nah kalau misalnya lupa password hati-hati banget ya Bapak Ibu, pokoknya dicatat kata Pak Ruli tadi. Tadi juga hampir lupa sih Pak kemarin. Oke Pak, ini ada yang mau nanya nih Pak tentang SKP, katanya maaf Pak bisa lebih spesifik nggak Pak soal SKP penilaian yang tadi di MySAPK Pak, kan tuh ada integritas, ada apa gitu. Mungkin bisa dijelasin lagi Pak. Baik ya. Untuk kaitan dengan SKP, Bapak Ibu, yang sesuai dengan petunjuk BKN ya, berarti bahwa SKP yang dilakukan proses pemutahiran ya, itu SKP 2 tahun ya, itu tahun 2019 dan 2020. Ya, SKP 2019 dan 2020. Nah, contoh di sini misalkan Bapak Ibu sudah ketika klik pemutahiran di sini dan klik tombol riwayat SKP, ini muncul ya nilai SKP tahun berapa ini yang tertera di sini misalkan. Ya. Nah, ini bisa dilihat ya, Bapak Ibu klik tahunnya ini ya, misalkan Bapak Ibu 2019 sudah pernah mengisi misalkan. Ya. Sudah pernah mengisi, silakan diklik dulu ya tombol nilai SKP-nya ini. Nah, ini kan ada detailnya ya, ada notif detailnya. Silakan dicek dengan dokumen SKP Bapak Ibu yang dimiliki, dokumen fisik ya. Nah, apabila memang sudah benar ya dokumen SKP ini ya, maka di sini klik OK ya. Tapi di sini kan atasan jabatan, penilai jabatan ini belum dimasukkan, misalkan ya. Nah, ini silakan diklik OK, kemudian di sini ada data riwayat ada tambah baru. Berarti tambah baru ini Bapak Ibu mengisi ulang kembali. Ya.
Kebetulan MySAPK-nya lagi maintenance ya. Jadi kadang-kadang ada errornya, ya, ada errornya ini. Nah, tapi intinya seperti itu. Silakan Bapak Ibu cek SKP memang yang sudah ada. Tapi kalaupun sudah ada tapi belum lengkap, silakan dilakukan updating data. Ya, itu kan ada nilai orientasi dan lain sebagainya. Itu silakan dicek nilai Ibu di dalam penilaiannya. Ya, namanya kepemimpinan, misalkannya ada orientasi, ada kedisiplinan dan lain sebagainya. Itu masuk di dalam penilaian di SKP itu dari paling ujung ya, biasanya ada penilaian prestasi kerja. Itu diambil nilainya dari situ. Ya. Kemudian nama atasan langsung pun di situ, nih atasan langsung pun di situ. Nah, itu Bu Pani. Ya, Pak, ini juga kan ada yang nanya ya, SKP-nya itu dari Pare ya? Kalau memang dulu 2019 belum menggunakan Pare, nggak masalah. Silakan saja, ya. Silakan saja. Yang penting SKP itu yang dimiliki oleh Bapak Ibu saat ini. Ya. Nah, SKP-nya tuh dari tahun berapa sih Pak yang bisa kita update di sini gitu Pak? Data 2 tahun kan, 2019 dan 2020. Oh, 2 tahun aja. Kalau misalnya lebih dari itu kan Bapak tuh ada ya dari tahun 2015, berarti boleh ya Pak? Nah, itu bukan, nggak abaikan saja, itu tidak dilakukan pemutahiran. Jadi yang dilakukan pemutahiran itu yang 2019 dan 2020. Oke. Nah, untuk CPNS sendiri gimana Pak? Ini kan belum ada SKP nih. Nah, itu selesai apa gimana? Iya, selesai aja. Karena kan yang bagi CPNS ya, yang mungkin diangkat kemarin bulan Februari, ya sekarang baru sekian bulan. Ya. Itu belum punya SKP, berarti di situ nggak usah tambah baru. Ya, jadi klik saja di sininya, ya. Nah, sudah sesuai, sudah gitu aja. Ya. Jadi tidak ada proses SKP tambah baru. Nah, kemudian ini Pak boleh kan ke pertanyaan selanjutnya? Ini pertanyaannya dari Adel Paitren. Saya kemarin udah pilih verifikator dan ternyata salah. Bagaimana ya Pak? Verifikator sebenarnya nanti yang sudah memverifikasi, perasaan saya belum ya. Apa belum ada yang memverifikasi? Ada yang sudah memverifikasi? Karena kita aja belum mengeluarkan surat perintah untuk verifikasi. Ya. Kita belum mengeluarkan surat perintah ya untuk melakukan verifikasi. Jadi kalau memang ada yang sudah verifikasi, nanti kita cek siapa namanya Bu. Ini namanya siapa ya Pak? Adel Paitren. Oh, ini unit verifikasi. Unel kali ya, unit organisasinya kali Pak. Unit organisasi gitu. Ini kayaknya ibunya salah. Bukan unit verifikator kali ya Bu ya. Bu Adel Paitren itu kan nanyanya unit verifikator. Apa unit organisasi ya Bu ya? Kayaknya unit organisasi ya Pak ya. Unit organisasi saya salah pilih, bagaimana Pak? Yang unornya itu Pak. Oh, nanti itu kalau ketika sudah klik selesai ya, itu sudah tidak bisa merubah. Nanti kaitan verifikator nanti yang mengeditnya sesuai dokumennya nanti. Kan itu ada di uploadnya ya. Iya ya, Bu Adel ya. Tadi kayaknya ini unit organisasi ya Bu ya. Ya. Oke. Nah Pak, untuk SKP-nya yang ditandatangan itu yang hard copy-nya, apakah harus diupload juga Pak? Iya, harus diupload. Ya. Harus diupload juga. Ya, makanya disiapkan. Ya, Jadi semua dokumen pendukung itu harus disiapin, mulai dari KTP juga ya Pak, KTP. Ya, kalau KTP memang tidak diupload ya, tapi tidak. KTP-nya ya sama nomor kakak sama. Ya. Oke. Nah ini kalau Bapak, ini ada yang baru bergabung. Bapak, ini kalau pertanyaannya sama ya tadi udah dijawab sama Pak Ruli. Ketika kita mengupdate data di aplikasi SIMASN, apakah data di aplikasi MySAPKBKN sudah otomatis terupdate? Tadi Pak Ruli sudah jelaskan bahwa SIMASN itu adalah produknya BKPSDM, sedangkan MySAPKBKN itu dari BKN. Jadi
enggak ya Pak ya, enggak terupdate ya. Maksudnya belum terintegrasi ya Pak ya. Mungkin nanti Ya, mungkin bisa. ya. Jadi masing-masing ya, masing-masing Iya, masing-masing. aplikasinya. Ya, jadi ketika di MySAPK ya tetap harus upload ulang lagi, ya, atau upload data lagi. Nah, dari Jaki Wagiar, Assalamualaikum, mau tanya, pada riwayat kepangkatan dan pendidikan yang diupdate, berarti pangkat yang terakhir dan ijazah terakhir yang masuk di SK pangkat terakhir berbeda dengan SIM ASN ya? Ya, karena kalau SIM ASN itu intinya sebenarnya sama, sebenarnya sama ya. Di SIM ASN pun kaitan dengan cuman kalau SIM ASN itu dari riwayat dari pertama kita diangkat dari CPNS sampai dengan saat ini. Ya, tapi untuk BKN ini permintaan datanya yaitu pendidikan pangkat terakhir dan pendidikan terakhir sesuai yang tercantum dalam SK Pangkat. Kenapa? Karena untuk sekarang ini BKN mengejar proses pemutakhiran datanya karena kaitan dengan sistem mungkin dinamis ya. Nanti untuk proses riwayatnya itu bisa dilaksanakan setelah proses pemutakhiran data selesai. Ya. Kalau sekarang yang dipinta oleh BKN itu data SK Pangkat terakhir. Kemudian nih Pak, dari pertanyaan dari Bapak Ade Nugraha 597, maaf Pak, tadi di bagian profil di data pribadi ada kelas atau jabatan, itu diisi apa ya Pak? Kelas jabatan itu kalau misalkan guru ya, guru itu kan ada jenjang jabatan, ada guru pertama, ada guru muda, ya, ada guru madya, ada guru utama, ya. Nah, yang guru pertama ini ya, sebenarnya itu bisa di browsing ya di internet, misalkan kelas jabatan guru pertama berapa, ya. Kalau yang struktural, ya sebenarnya ketika pengisian contoh, ketika kita ngisi TPP, ya, atau apa sudah muncul semua kelas jabatan itu, ya. Terus yang jabatan pelaksana, kemarin dalam SK penataan jabatan pelaksana sudah ada kelas 5, kelas 6, dan kelas 7 sesuai dengan nama jabatannya, ya. Jadi pengisian kelas jabatan itu sesuai dengan nama jabatannya, ya. Karena untuk yang non struktural dalam arti yang pelaksana pun itu kelasnya dari mulai kelas 3, ya, ada yang kelas 5, ada yang kelas 6, ada yang kelas 7. Kemudian jabatan fungsional juga sama. Jabatan fungsional itu kan ada, kalau mungkin di guru sekarang mengenal guru pertama, ya, guru muda, madya, utama. Tapi kalau yang di non guru itu ada jabatan dengan pendidikannya dia belum S1 misalkan, ya. Itu lingkup pemula, terampil, ya, terampil lanjutan, ada lagi penyelia, ya. Tapi kalau dia udah S1 dan sudah linier dengan nama jabatannya itu diawali dengan jabatan ahli pertama, ahli muda, ya. Silakan disesuaikan dengan jabatan yang dimiliki oleh Bapak Ibu, ya. Jadi kelas jabatan itu nggak ngarang ya, istilahnya ada nomenklaturnya, ada kaitan dengan kelas jabatan berapa, ya. Silakan bisa di browsing atau misalkan di SK juga kalau yang ada sudah tercantum, ya, kalau jabatan fungsional umum itu bisa digunakan. Baik. Kalau untuk ini ada CPNS juga Pak. CPNS itu belum ada SKP, Karpel, dan Taspen. Kemudian Tapera itu maksudnya nomor apa ya? Itu nomor tabungan perumahan rakyat. Saat ini kita memang belum punya nomor Tapera. Silakan dikosongkan aja. Ya, kalau memang kita belum memiliki, kosongkan saja. Ya. Kosongkan saja. Ya. Kayak misalkan Taspen. CPNS sekarang kan belum menerima Taspennya, misalkan nomor kartu Taspennya kosongkan saja gitu kan. Terus misalkan Tapera juga sama, kosongkan saja, ya. Misalnya kalau memang belum memiliki silakan dikosongkan untuk CPNS. Cuma nanti CPNS ya di dalam jabatan, ya, di dalam jabatan ini
silakan diupload SKCPNS lagi, ya. SKCPNS lagi di uploadnya, karena kan CPNS belum ada SK jabatannya. Silakan diupload SKCPNS lagi. Ya. Kemudian ini Pak dari Bayu Wibowo 169, izin bertanya Pak, jabatan saya di aplikasi MySAPK itu salah, apakah bisa diperbaiki Pak? Ya intinya sama tadi ya, ketika sudah selesai atau kirim ya, itu PNS itu sudah tidak bisa merubah kembali. Dan nanti ketika verifikator ya, verifikator pun nanti apakah verifikatornya bisa merubah, kalau secara asesnya bisa, nanti disesuaikan lagi oleh verifikator. Kalau misalnya pas kita awal buka MySAPK ini, terus jabatan kita tuh salah, itu kan kita belum ngirim nih ke verifikator. Bisa diperbaiki, silakan. Oh, bisa ya. Makanya itu silakan. Jadi kan intinya gini, pemutakhiran data ini kan mengoreksi, ya, mengoreksi data yang tercantum di dalam sistem SAPK dengan dokumen yang Bapak Ibu miliki, ya khusus untuk sekarang ini jabatan yang terakhir misalkan, ya. Nah, yang jabatan terakhir itu betul nggak yang tercantum di dalam sistem itu? Kalau memang kesalahan, misalkan, oh jabatan ini kok jabatannya lama masih muncul, silakan ya. Ketika ditambah barunya itu, masukkan jabatan yang saat ini diembannya lah ya. Jadi yang diperoleh jabatan saat ini sesuai dengan SK jabatan PNS tersebut ya. Gitu. Makanya kan pemutaran ini membandingkan atau mengoreksi ya. Mengoreksi. Nah, Pak Ruli tadi udah jelasin ya kalau misalnya ini tuh pengkoreksian data, jadi pemutahiran data. Jadi kalau misalnya ada data jabatan yang salah terus belum update, nah inilah saatnya kita untuk memutahirkan data kita ya kayak memperbaiki, mengkoreksi gitu. Jadi ini saat yang tepat nih. Ini ada lagi dari Ade Nugraha 597. Maaf, izin bertanya kembali, masih untuk CPNS. Untuk bagian jabatan itu acuannya apa ya Pak? SPMT dari dinas. Seperti saya sampaikan tadi ya, untuk jabatan CPNS silakan upload SK CPNS lagi. Ya, diupload karena CPNS kan belum punya jabatan. Ya. Memang di dalam SK CPNS tercantum kayak misalkan prakom ya, peralatan komputer terampil. Itu formasi sebenarnya, tapi untuk menjadi saat ini CPNS itu belum punya jabatan ya. Karena dia baru 80% kan, istilah dalam penggajiannya 80%, dia baru jadi calon. Ya. Jadi silakan diupload SK CPNS saja ya. Dari Pak Dodi lagi nih Pak. Tadi kan Pak Dodi pertanyaannya untuk data yang sudah diupdate apa bisa diubah atau selesai. Terus kalau selain itu gimana? Pertanyaannya Pak Dodi Ramdhani itu email dinas pribadi isinya email yang mana maksudnya Pak? Katanya. Oh, email dinas kosongan saja ya. Sebenarnya kita secara umum sudah punya email dinas, semua PNS kaitan dengan dinas. Tapi teknis di BKN kan sistemnya sistem upload ya, ketika rekonsiliasi. Nah, karena ketika itu masih banyak email yang salah ya. Jadi kita belum berani upload ulang ke database BKN-nya ya. Karena dikhawatirkan nanti akan berubah semuanya. Yang sudah Bapak Ibu perbaiki nanti kita upload dengan data kita yang salah, akhirnya jadi salah kembali ya kaitan dengan emailnya. Itu kalau memang email dinas kosongan saja dulu ya. Kosongan aja dulu ya. Jadi tidak harus diisi dulu ya. Kaitan dengan email itu kan harus ada extension GoID ya. Untuk email dinas ini ya tidak bisa dimasukkan extension yang lain, dalam arti misalkan digunakan com.com itu nggak bisa. Ya, makanya kosongan aja dulu. Nah nanti setelah proses beres pemutakhiran, nanti kita coba bagikan ya, kita sampaikan alamat email masing-masing yang sudah dibuat ya melalui Dinas Kominfo. Kita sudah kerjasama dengan Dinas Kominfo. Ya tapi saat ini kita belum semuanya kita upload ke dalam database SAPK BKN.
Oke. Ini dari PKM Kertamukti yang tadi ya Pak, yang katanya tuh mayoritas karyawan puskesmas tidak bisa login ke aplikasi MySAPK. Nah, ini kayaknya bukan pertanyaan sih Pak, kayak komentar gitu ya. Setelah acara di sana ini ending, sebaiknya OPD mengadakan pertemuan khusus dengan Kasubag TU tentang cara input data di aplikasi MySAPK. Progresnya semua ASN bisa menginput data dengan benar. Ya, oke Nah, Pak. ya intinya sebenarnya kan ke dinas kesehatan ya. Iya. Dinas kesehatan. Kalau kami intinya di sini selama memang nanti ada permintaan ya kaitan dengan gimana sih proses pemutahiran, kalian ada proses apa istilahnya verifikator. Selama kami di sini tidak ada kegiatan, mangga apakah melalui Zoom atau lain silakan itu nanti dengan Kasubag kepegawaian di dinas kesehatan. Ya. Siap. Masih ada waktu ya Pak ya? Masih ada waktu ya? Masih ada pertanyaan ini. Dari Is Kusmiati. Pak, maaf, untuk SKP jika tidak ada yang asli, maka yang diupload fotokopi SKP yang dilegalisir. Itu Ya. pihak yang melegalisirnya siapa ya Pak? Apakah Korwil jika guru? Baik, untuk kaitan dengan dokumen ya, bukan hanya SKP saja ya. Bukan SKP saja. Di sini ada nah ini ya. Ini sudah kita share sebenarnya ya pada saat pemutahiran data sosialisasi minggu kemarin ya. Di sini ada contoh nih kaitan dengan SKP. Kalau memang aslinya tidak ada, silakan dilegalisir. Kemudian di scan ya, bisa dilegalisir oleh pejabat kepegawaian ya. Pejabat kepegawaian di SKPD. Ya. Nah ini contohnya. Silakan. Ya. Kecuali yang sifatnya memang kayak ijazah, yaitu ijazah legalisirnya bukan oleh kami ya, atau oleh pejabat kepegawaian, tapi oleh pihak sekolah ataupun pihak di sana ada kopertis ya, ada istilahnya bukan kewenangan dari pemerintah daerah. Ya, kecuali memang yang dikeluarkan kayak ijazah SD, ya, itu berarti harus ke sekolah lagi. Kalau memang hilang, dibuatkan surat keterangan pengganti ijazah. Tapi untuk SKP ya itu bisa dilegalisir oleh pejabat kepegawaian di instansi ya di perangkat daerahnya. Gimana? Masih ada Bu Fani? Masih Pak, bentar. Ini di sini contoh ya, ada misalkan ada tata naskah kepegawaian yang hilang. Ya, ini ada contoh surat keterangan ya. Karena nanti misalkan SK jabatan hilangnya kemana? Misalkan gitu tidak ada arsip sama sekali. Ini harus dibuatkan surat keterangan ya. Di sini bisa silakan di download di aplikasi tini.cc ya, garis miring sukat PDF ya. Ada formatnya di situ. Silakan ya. Di sini ada penjelasannya yang hilang gimana, misalkan legalisir gimana. Silakan. Jadi nggak usah ke polisi gitu Pak kalau hilang. Kalau di sini, kalau mungkin nanti dipinta intern di dinas di instansinya, ya. Jadi mungkin sebagai filter kepala dinas menandatangan surat keterangan ini, ya, surat keterangan itu berarti nanti kepentingannya buat di dinas itu, bukan untuk kepentingan upload di MySAPK-nya. Nah, kalau MySAPK-nya surat keterangannya, ya, tapi mungkin filter di dinasnya. Sebelum kita kepala dinas tanda tangan, persyaratannya misalnya harus ada surat keterangan dari kepolisian. Ya itu intern di dinasnya. Ya. Jadi kalau untuk ke MySAPK tidak menggunakan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Ya. Oke. Baik, kaitan dengan jabatan calon guru ya. Di dalam riwayat jabatan, ya, tadi kaitan dengan riwayat jabatan ya. Ini. Jadi memasukkan di dalam jenis jabatannya untuk calon guru ya. Untuk calon guru itu memasukkan jenis jabatan di dalam form ini masuk kepada kelompok jabatan fungsional umum.
Ya, masuk ke dalam kelompok jabatan fungsional umum. Ya, jadi belum dimasuk ke dalam jabatan fungsional tertentu, tapi masuk ke dalam kelompok jabatan fungsional umum. Karena calon guru belum memiliki SK jabatan fungsionalnya. Ya, dia baru calon. Ya. Nah, sehingga nanti di dalam nama jabatannya pun, ya, di dalam nama jabatannya ini misalkan di sini ada pilih jabatan, jenis jabatan, ya. Nanti di sini ada nama jabatannya pun, silakan cek ada nggak calon guru di situ. Ya, di dalam tabel jabatannya ada nama calon guru. Ya, kalau tidak ada, tulis saja jabatannya pelaksana atau fungsional umum, ya. Itu. Ya, jadi ada pelaksana atau fungsional umum. Ya. Kemudian mungkin ada juga nanti kaitan dengan UNOR, ya. UNOR bagi jabatan fungsional. Mungkin variasi nanti Bapak Ibu, ya, ada ngetik SDN-nya, ya, ada ngetik dinas pendidikannya, ada yang nulis korwilnya, ya. Seandainya, ya, kita masih terus pemutakhiran juga ini kaitan dengan nama sekolah dasar, ya. Seandainya nama sekolah dasar tempat tugas Bapak Ibu guru, ya, belum tercantum di dalam tabel unit organisasi, maka silakan dimasukkan saja nama koordinator wilayah kecamatannya. Ya, koordinator wilayah kecamatan mana sesuai dengan tempat tugas Bapak Ibu, ya. Atau SMPN misalkan. Kalau SMPN misalkan SMP-nya belum masuk di situ, silakan masukkan aja dinas pendidikan. Ya, untuk UNOR-nya, ya. Tapi kaitan jabatannya kayak guru SMP, jangan guru SMP, ya. Hati-hati di dalam penulisan jabatan, bukan misalkan gini, ada guru SMP jabatannya guru madya. Ya. Nah, sedangkan Bapak Ibu mencantumkan di situ guru SMP, itu salah. Ya, tapi jabatan yang dimiliki oleh Bapak itu sesuai dengan SK jabatan fungsionalnya. Ya. Contoh kepala sekolah, ya. Kepala sekolah itu kan bukan jabatan fungsionalnya. Ya, soalnya jadi bukan kepala sekolahnya, tapi gurunya. Dia guru apa? Guru madya, guru muda atau guru pertama. Ya. Nah, kemudian juga korwil, misalkan ada pejabat fungsional, misalkan ada pengawas atau penilik yang diberikan tugas tambahan menjadi koordinator wilayah kecamatannya, itu jangan dimasukkan korwilnya, ya, tapi jabatan yang definitifnya, ya, yang dimiliki oleh PNS tersebut. Contoh misalkan korwil biasanya jadi pengawas, ya, kecuali memang betul-betul dia pelaksana, ya. Di situ pelaksana, ya. Jenis jabatannya pelaksana, misalkan dia bukan dari jabatan fungsional. Ya, jadi jenis jabatannya di situ fungsional umum. Tapi kalau korwil itu sendiri jabatannya misalnya pengawas atau penilik, ya, di dalam kelompok jabatannya itu diisi jabatan fungsional. Ya, dan nanti di dalam nama jabatannya, ya, jabatannya apa? Yaitu misalkan penilik madya atau pengawas madya misalnya. Atau pengawas muda. Jadi bukan sebagai korwil mana, jangan, ya. Itu nanti jangan nyambung, ya. Jadi tolong diisi khusus yang jabatan fungsional, ya, apalagi di lingkup guru, ya. Terus keduanya di puskesmas juga sama. Misalkan ada dokter madya, ya. Nah, ketika di sini kelompok jabatannya jangan kelompok jabatan pelaksana atau jangan kelompok jabatan fungsional umum, ya. Kecuali memang dia setahap, ya, pelaksana dikasih tugas menjadi kepala puskesmas bisa. Tapi rata-rata kan kepala puskesmas jadi jabatan fungsional tertentu, ya, yang dikasih tugas tambahan menjadi kepala puskesmas. Nah, untuk kepala puskesmas, ya, itu jangan dimasukkan sebagai kepala puskesmasnya, ya, tapi dokter apa jabatannya, ya, UNOR-nya baru di situ, UNOR-nya puskesmasnya, puskesmas mana, PTD puskesmas mana, UNOR-nya, ya. Tapi jabatannya misalkan kepala puskesmas itu jabatannya dokter madya misalkan. Nah, itu yang dimasukkan seperti itu. Ya, bukan kepala puskesmasnya. Ya, kecuali subag TU, yang memang jabatannya, ya, kepala subbagian tata usaha PTD puskesmas mana. Jadi nama jabatan di situ nanti di dalam UNOR-nya pilih subbag TU mana, otomatis nanti jabatannya akan muncul.
ya. Itu Bu Pani. Ini pertanyaannya dari Bunda Hanif. Pak, maaf kalau ada ASN yang tidak melakukan pemutakhiran data mandiri, bagaimana ya Pak? Baik, sesuai dengan keputusan Kepala BKN nomor 87 ya, tahun 2021, apabila PNS tidak melaksanakan ya pemutakhiran data, ya, maka layanan administrasi kepegawaiannya ya tidak akan dilayani oleh BKN. Ini sanksi ya. Apabila ASN dan PPTN tidak melaksanakan pemutahiran mandiri melalui SAPK pada periode yang telah ditentukan, maka pelayanan manajemen kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses. Ini bukan bahasa kami ya, tapi ini dari BKN. Ya, berarti layanan manajemen kepegawaiannya, kenaikan pangkat, perpindahan, CLTN, ya mungkin proses pensiunnya juga sama. Ya. Gitu Bu Pani. Ini pertanyaannya dari Bapak Ibu semuanya sudah dibaca Pak. Kalau yang kayak izin bertanya, apakah yang sudah bisa login dengan password NIK, apakah harus diganti dan bisa langsung update? Harus diganti dulu, harus diganti ya. Karena nanti tidak akan terverifikasi. Ya, ada beberapa orang ini kita lagi sedang konsul dengan BKN juga, kita masih kesulitan ya, karena BKN juga trafficnya sedang padat ya, dia melayani Indonesia. Ya, jadi mohon SOP dalam pengaktifan SAPK sesuai dengan surat kami ya, ada beberapa kali surat kami sudah menyampaikan masing SKPD mohon untuk ditempuh ya. Apabila ada SAPK masih menggunakan NIK ya, tolong dirubah. Ya, tolong cuman mengupdate ulang. Sekarang kalau memang emailnya bermasalah tinggal lapor kepada kami. Kita akan rubah di dalam database SAPK-nya ya. Setelah kita rubah, proses aktivasinya itu bisa dilakukan 3 jam setelah kita perubahan alamat email itu. Ya. Oke, Pak, ini pertanyaannya semuanya kayaknya udah ya, rata-rata ada yang sama juga. Kayak waktunya juga udah jam 10.38, apa kita cukupkan saja sampai di sini, Pak? Ya, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, ya kita cukupkan saja ya. Ya. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Dan untuk konsultasi misalkan masih ada yang ditanyakan, kita sudah membuat surat ke masing-masing SKPD. Ya, di sini ada 4 prakom ya. Cuma 2 nanti yang dimunculkan nomor WA-nya yaitu Pak Hidayatul Rahman dan Pak Yanto. Silakan nanti dikonsultasikan kalau memang masih ada permasalahan atau kesulitan dalam pemutakhiran datanya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jika ada yang ingin nanti bertanya, apakah siaran ini diputar ulang di YouTube? Bapak Ibu bisa menyaksikan siaran ulang ini di Instagram BKPSDM, di IGTV. Nanti kita share IGTV-nya, rekaman dari live IG Bisaan hari ini. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi dan antusiasnya selama kurang lebih kita hampir 2 jam melakukan live Instagram. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan ataupun pertanyaan yang belum Fani bacain, misalnya kelewat. Fani mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fani Indriana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.